saya Zakia, mahasiswa IIK Strada, jurusan profesi bidan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video bagaimana memberikan konseling pemberian imunisasi dasar. Silakan Bu. Permisi Bu. Silakan Bu. Silakan duduk. Ada yang bisa saya bantu? Saya bidan Zakia Bu. Saya Desi Bu. Kebetulan saya baru pindah di sini Bu. Ibu ingat saya nggak ya? Bu Desi itu yang kemarin saya suruh lahiran di rumah sakit ya? Iya betul Bu. Kemarin kan sungsang Bu anak saya, jadi lahirannya di rumah sakit operasi Bu. Ini Bu, saya kan mau bawa anak saya imunisasi. Tapi kebetulan katanya di pendaftaran tadi bukan jadwal imunisasi ya Bu. Oh betul Bu Desi, hari ini kami bukan jadwal imunisasi. Di sini jadwal memberi imunisasi itu tanggal 5 dan tanggal 20. Oh gitu. Iya Ibu. Tapi saya bingung nih Bu, anak saya nanti dapat imunisasi apa ya Bu? Kan usianya udah 1 bulan Bu. Oh, oke Bu, boleh saya lihat bukunya Bu? Oh iya Bu. Bu, kita lihat sama-sama ya Bu ya. Nah ini Bu, ini catatan imunisasi anak ya Bu ya. Di buku ini sebenarnya udah lengkap. Nah, anak Ibu lahirnya tanggal 9 bulan 10 kemarin. Iya, Bu. Nah, di pihak rumah sakit sudah memberikan imunisasi HB0 ya Bu ya. Jadi di tepat di hari-hari kelahirannya sudah diberikan. Nah, hari ini tanggal 9 bulan 11 tepat 1 bulan, anak Ibu semestinya mendapatkan imunisasi BCG dan polio. Nah, karena hari ini kami bukan jadwal imunisasi, jadi kami belum bisa memberikannya. Tapi akan saya carikan teman yang bisa memberikan imunisasi pada kurang lebih hari siapa? Oh, ada bidan Rausah ya Bu ya. Nanti saya kasih alamat beliau. Ibu tidak terlalu ini kok. Jadi tanggal 11, sekarang kan tanggal 9, hanya selang 2 hari. Jadi nggak terlalu jauh dari 1 bulan. Kita lihat sama-sama Bu. Kalau untuk imunisasi di 2 bulan nanti ya Bu ya, anak Ibu akan mendapatkan DPT HIV 1 dan polio 2. Nah, kalau 3 bulannya Bu, Ibu harus datang lagi ya. Semoga sehat terus anaknya. Akan mendapatkan DPT HIV 2 dan polio 3. Nah, di 4 bulan nanti akan mendapatkan DPT HIV 3, polio 4 dan IPP. Di usia 9 bulan akan mendapatkan imunisasi campak. Tuh ya Bu ya. Nah, kita lihat sama-sama apa saja manfaatnya. Ya Bu ya, ini ada kok di halaman 66. Ya, tepat di 66. Ini ya Bu ya. Jadwal pemberian imunisasi tadi kan sudah saya jelaskan sampai campak ya. Nah, di usia 18 bulan nanti akan ada lagi dapat DPT HIV ulangan Bu. Di usia 24 akan dapat lagi imunisasi campak. Nah, itu imunisasi dasar yang mesti anak Ibu dapatkan ya Bu ya. Di selama usianya sini tadi sampai usia yang sudah ditentukan. Nah, kalau misalnya Ibu mau manfaatnya lebih ini lagi, coba kita lihat apa saja sih, kenapa sih harus diberikan imunisasi hepatitis misalnya ya. Ini ya, kita lihat ini vaksin hepatitis mencegah penularan penyakit apa saja. Kalau hepatitis itu Bu untuk mencegah penyakit hepatitis dan kerusakan hati. Nah, kalau untuk BCG yang 1 bulan hari ini Ibu dapatkan mestinya untuk mencegah penyakit TBC atau tuberkulosis yang berat ya Bu ya. Nah, polio dan IPP itu apa? Untuk mencegah polio yang dapat menyebabkan lumpuh layu pada tungkai dan atau lengan. Jadi yang misalnya anaknya tiba-tiba lumpuh gitu ya. Nah, itu bisa orang terserang polio. Jadi dari usia 1 bulan pas yang sekarang sama BCG anak Ibu udah dapatkan. Terus DPT HIV itu ini kegunaannya Bu, untuk mencegah penyakit difteri yang menyebabkan penyumbatan jalan nafas, batuk rejang atau batuk 100 hari, tetanus yang bisa menyebabkan kejang tubuh pada bayi, terus hepatitis B yang menyebabkan kerusakan hati, infeksi HIV yang menyebabkan meningitis atau radang selaput otak ya Bu ya. Terus imunisasi campak itu untuk mencegah campak
yang dapat mengakibatkan komplikasi radang paru, radang otak, dan kebutaan. Nah, setelah kita baca sama-sama tentang daftar jadwal dan manfaat imunisasi, mudah-mudahan Bu Desi selalu bisa tepat waktu memberikan atau membawa anaknya ke tempat pelayanan imunisasi ya Bu. Saya harapkan demikian. Tapi saya rasa kalau Bu Desi sih orangnya pasti ingin datang tepat waktu. Terbukti dengan hari ini, tepat 1 bulan kelahiran anaknya sudah mencari tempat untuk mendapatkan imunisasi anaknya. Karena hari ini tidak bisa, nanti Bu Desi bisa ke Bidan Rausah ya. Saya akan telepon beliau bahwa ada nanti Ibu Desi yang akan bawa anaknya untuk vaksin di sana. Oh iya. Bagaimana Bu, bersedia divaksin di Bu Rosa? Bersedia Bu. Iya Bu, untuk mengajar 1 bulannya ya Bu ya. Oke, Bu. terima kasih ya Bu atas penjelasannya. Jadi saya bisa lebih tahu Bu apa kegunaan buat imunisasi anak saya Bu ya. Oke Bu, nanti kalau misalnya ada hal-hal yang masih belum jelas, Ibu bisa menanyakan langsung kepada saya melalui nomor telepon atau WA, atau juga nanti bisa bertanya lagi kepada Bidan Rausah saat pemberian imunisasinya ya. Oh iya Bu, terima kasih banyak ya Bu ya. Sama-sama Ibu, moga-moga bermanfaat ya pertemuan kita hari ini, dan nanti anaknya sehat sehingga Ibu bisa membawa anaknya tepat waktu sesuai jadwal imunisasi. Oh iya Bu, ya sudah Bu. Saya Bu, ini bukunya ya Bu ya. Terima kasih sudah datang ke sini. Mari Semoga Bu. sehat. Mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosa di IKA Strada 2 Indonesia. Di sini saya akan memberikan pelayanan imunisasi dasar pada bayi baru lahir, yaitu imunisasi BCG, di mana pasien tersebut kiriman dari klinik Bu Bidan Zakiyah, yang mana untuk pelayanan imunisasinya tidak tepat pada saat pasien tersebut datang ke tempat klinik Bu Zakiyah. Terima kasih. Sekar ya Bu ya. Ini nanti jangan digosok ya. Nanti akan membentuk seperti nanah. Berarti ini sudah jadi ya Bu ya. BCG-nya ya. Jangan digosok ya. Sudah Bu. Nanti ini kan nggak ada keluhan apa-apa. Jadi bayi setelah diimunisasi BCG ini aman aja ya. Nah, Assalamualaikum, saya Bidan Deni Kirasari. Saya akan menyampaikan video tentang cara pemasangan IUD. Silahkan menyimak video kami ya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Bidan Deni Kirasari. Ada yang bisa saya bantu Bu? Saya mau pasang IUD Bu. Oh iya. Kemarin kan saya imunisasi anak saya di Bidan Rausah. Terus saya juga tanya-tanya tentang KB dan udah dijelasin juga di situ. Nah, saya rencananya mau pilih IUD. Cuman kan kemarin Bidan Rausahnya lagi nggak ada. Jadi saya diarahin buat ke ibu. Nah, cuman sebelumnya saya mau tahu dulu gimana cara pasang IUD-nya. Oh iya Ibu. Nah, baiklah. Saya akan menjelaskan tentang cara pemasangan IUD-nya ya Ibu ya. Oh ya, ini Bu, ini IUD yang akan kita pasang. Ini yang IUD yang akan kita pasang. Nanti saya akan memasang IUD kecil ini ke dalam rahim Ibu. Nah, ini gambar rahim Ibu. Nanti saya akan pasang di sini. Jadi posisi IUD nanti ketika terpasang begini Ibu, di dalam rahim, ya. Nah, IUD ini Bu efektif dan aman, ya. Nah, dia bisa digunakan sampai 10 tahun, tapi tergantung jenis IUD yang Ibu pilih nanti, ya. Nah,
untuk pelepasannya itu kapanpun bisa ibu lakukan. Nah, misalnya ibu cuma ingin membutuhkan IUD ini untuk menjaga jarak dari anak pertama ibu, misalnya 3 tahun, itu bisa dilepas dalam 3 tahun, ya. Nah, nanti sebelum saya melakukan pemasangan IUD, ada langkah-langkah yang akan saya lakukan. Nah, langkah pertama yang akan saya lakukan itu, Bu, yang pertama nanti saya akan melakukan pemeriksaan panggul ibu. Itu pemeriksaan panggul ibu itu dengan cara saya akan memasukkan alat ke dalam jalan rahim ibu, ya. Nah, ibu dalam posisi berbaring, kaki ibu nanti ditekuk dalam posisi terbuka. Nanti kita akan lakukan pemasangan dengan gel ginekologi. Nah, kemudian langkah yang kedua, nanti saya akan melakukan, setelah melakukan pemeriksaan panggul, saya akan melakukan pembersihan di daerah vagina ibu. Nah, setelah itu barulah saya mulai langkah selanjutnya, yaitu untuk melakukan pemasangan IUD itu. Nah, IUD yang ini nanti, Bu, ini akan saya pasang di dalam rahim ibu dengan bantuan alat spekulum, kemudian juga memakai pendorong ini. Posisi IUD ini ketika saya masukkan itu dalam posisi tertutup, ibu. Nah, jadi begini, posisinya tertutup. Nah, posisi IUD ini tertutup. Nah, tertutup begini, sayapnya tertutup begini ya, ibu, ya. Nah, masukkan ke dalam rahim ibu dalam posisi tertutup. Nah, kemudian ketika sudah di dalam, alat ini masuk ke dalam rahim ibu, itu nanti baru saya mendorong pendorong ini. Jadi nanti ketika di dalam barulah posisi IUD membuka seperti ini. Jadi, ya. Jadi mungkin itu cara pemasangan IUD yang saya sampaikan untuk ibu. Ini sebelum melakukan pemasangan, ibu ada yang masih dipertanyakan? Sakit nggak sih ibu? Oh iya, kalau untuk sakit yang berat tidak, ibu, mungkin cuma ada rasa yang tidak enak, karena ada benda asing yang akan dimasukkan ke dalam rahim ibu. Mungkin rasa tidak enak itu mungkin hanya sekitar maksimal itu sekitar 30 menit, ibu. Nah, nanti kalau merasa tidak enak benar, nanti saya bisa bantu dengan saya memberikan obat pengurang nyeri. Itu. Nah, kalau tidak pun sebagian sih pengalaman untuk pasien-pasien saya tidak merasakan apa-apa. Nah, itu Bu. Terus kalau udah pasang itu kontrolnya berapa kali? Oh iya, ya Bu, nanti setelah pemasangan itu ibu bisa melakukan kontrol sendiri di rumah. Terus bisa juga nanti datang ketika 1 minggu setelah pemasangan. Nah, itu kontrol 1 kali. Nah, untuk kontrol di rumah, cara ibu kontrol nanti ketika saya masang IUD kan ini kan untuk mempermudah pengecekan kan saya akan meninggalkan benang sekitar 1 cm, ibu. Nanti ibu duduk jongkok di rumah, kemudian setelah duduk jongkok, tangan ibu yang sudah bersih, sudah dicuci, pastikan itu dimasukkan ke dalam mulut rahim. Nah, kemudian ibu akan merasakan, cek aja apakah masih merasakan benang ini, ibu. Nah, ini ibu boleh pegang, ini benangnya. Kemudian Bapak, untuk IUD ini jangan takut ya Pak ya, kalau nanti misalnya kan sering nih mendengar rumor-rumor di luar atau informasi yang kurang baik tentang IUD ini, misalnya pada saat hubungan badan itu takutnya merasakan benang ini. Nah, tapi itu benang ini kan Bu, semakin hari itu karena kena cairan vagina itu dia semakin lentur, semakin lunak, jadi tidak terasa. Nah, itu untuk cara mengontrol ibu sendiri. Nah, kemudian kalau misalnya ibu mengalami tidak haid setelah pemasangan IUD ini, ibu tidak merasakan tidak datang haid, nah itu wajib berarti ibu harus melakukan pemeriksaan. Datang lagi aja ke saya ya ibu ya, untuk itu. Nah, untuk ketika ibu sudah tidak haid saat pemasangan IUD ini. Nah, tapi kalau misalnya ibu haid aja normal, tidak ada keluhan yang
yang ibu merasakan tidak enak yang berlebihan, itu silakan ibu tinggal mengecek untuk IUD ini di rumah dengan cara yang seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi begitu. Masih ada ibu yang ingin ditanyakan? Oh udah. Bagaimana ya, dari penjelasan saya tadi tentang cara pemasangannya, ibu dan bapak bagaimana? Apakah ini bisa dilakukan pemasangan? Saya udah yakin sih mau pasang. Oh ya. Nah ini bapak, untuk pemasangan ini saya butuh persetujuan dari bapak. Butuh persetujuan dari bapak bahwa bapak menyetujui untuk pemasangan KB terhadap istri bapak. Nah ini, oh ya, ini silahkan bapak minta tolong untuk tanda tangan persetujuan untuk pemasangan ini ya. Sini pak ya. Iya. Oke, terima kasih. Berarti ini sudah selesai untuk proses inform konsennya bahwa Bapak menyetujui dan Ibu boleh bisa kita lakukan untuk pemasangannya, Bu ya.